Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Aulia dengan NIM 240512104005 dari kelas TIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis multiple linear regression dari proyek yang saya buat. Nah, sebelum itu kita perlu tahu nih, regresi linear itu merupakan satu cara prediksi yang menggunakan garis lurus untuk menggambarkan hubungan di antara dua variabel atau lebih. Atau bisa juga diartikan sebagai model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau dependen, yakni Y, dengan dua atau lebih variabel bebas independen, X1, X2, hingga X ke N. Nah, persamaan model MLR yang umum itu bisa dilihat seperti ini. Jadi, bentuk persamaan umumnya yakni Y sama dengan alfa plus beta 1 kali X1 plus beta 2 kali X2 plus beta 3 kali X3 hingga seterusnya sampai dengan beta ke N kali X ke N. Nah, langkah-langkah untuk menemukan atau menghasilkan persamaan regresi linear yakni yang pertama, yang pasti yakni mengumpulkan data terlebih dahulu, data apa yang ingin kita gunakan. Yang kedua, menentukan variabel X dan Y dari data tersebut. Jadi kita perlu menentukan terlebih dahulu variabel independen dan dependennya. Yang ketiga, yakni membentuk persamaan dan matriks dari data yang sudah dihitung. Nah, dari data tersebut akan diolah dan dihitung sesuai dengan kebutuhan matriks yang akan kita buat, mulai dari total X1, total variabel X2, hingga total variabel X ke I. Dan juga di sini ada total dari X1 kali X1 atau X1 kuadrat, total dari X1 kali X2, hingga semua variabel terkalikan dengan variabel lainnya. Dan di sini ada matriks hasil, yakni total dari Y-nya, dan di sini ada total dari semua variabel yang dikali dengan Y. Nah, langkah selanjutnya yang keempat yakni membentuk matriks A1 hingga AN plus 1 dengan N sesuai dengan banyak variabel. Karena di sini saya menggunakan 7 variabel, maka AN plus 1-nya yakni A7 plus 1, matriksnya hingga A8. Yang kelima, menghitung nilai determinan dari setiap matriks yang sudah dibentuk tadi, mulai dari A1 hingga A8. Yang keenam, membentuk nilai koefisien alfa, beta 1, hingga beta ke N dengan N banyak variabel X. Nah, untuk langkah-langkah mulai dari 4 sampai 6 ini, dengan cara menggunakan determinan. Jika menggunakan cara lain, maka langkahnya berbeda. Dan yang ketujuh, yakni menghitung dan membuat model evaluasi regresi. Nah, untuk model evaluasi regresinya tersendiri bisa digunakan sebagai proses mengukur seberapa baik model regresi dapat memprediksi nilai yang diinginkan berdasarkan data yang ada. Jadi, evaluasi model regresi ini terdapat banyak sekali bentuknya. Ada RSS dan juga TSS di sini, yang dimana RSS yakni sum of squares dan TSS yakni total sum of squares. Rumus dari RSS yakni total dari YI ke Y prediksi, min Y prediksi dikuadratkan, dan rumus dari TSS yakni total dari YI min Y bar dikuadratkan. Model selanjutnya yakni ada RSE atau residual standard error, yang dimana errornya sendiri yakni nilai kesalahan dari model regresi dalam memprediksi nilainya. Rumusnya bisa dituliskan seperti ini, jadi akar dari RSS tadi dibagi dengan N-2. Nah, N-2 di sini digunakan ketika variabel yang digunakan hanya satu. Karena di sini saya menggunakan variabelnya 7, jadi N-2-nya saya ganti dengan N-8. Karena rumus sebenarnya yakni N-K-1 dengan K total dari variabel yang kita gunakan. Yang selanjutnya ada mean square error atau MSE, yang rumusnya diperoleh dari RSS dibagi N, dengan N itu jumlah data yang ada di data kita. Yang selanjutnya ada model RMSE, yakni root mean square error. Bisa dilihat dari namanya, yakni akar kuadrat dari MSE itu sendiri,
Jadi RMSE ini tinggal mengakarkan MSE-nya. Atau bisa ditulis dengan akar dari RSS per N dengan N jumlah data yang kita gunakan. Yang selanjutnya model MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Nah, di sini rumusnya bisa dituliskan seperti ini. Total dari YI min Y prediksi per YI dikali dengan 100% per N. Nah, di sini project yang saya gunakan yakni data dari Body Fat Prediction Dataset yang saya ambil dari laman Kaggle dengan total data yang ada 973 data dengan 15 kolom atau 15 variabel. Nah, dari total tersebut saya menggunakan 60 data dan 7 variabel, yang dimana 7 variabelnya ini untuk X dan 1 variabel sebagai Y. Jadi total variabel yang saya gunakan atau yang saya ambil adalah 8 variabel. Nah, di sini kita langsung lanjut ke laporannya. Di sini ada full dataset yang saya gunakan, mulai dari X1 hingga X7. Nah, di sini X1-nya ada age, X2-nya ada berat badan, X3-nya ada tinggi badan, X4-nya ada average BPM atau rata-rata detak jantung setiap dia berolahraga. Di sini ada X5 session duration, yakni berapa lama dia melakukan olahraga. Ada fat percentage sebagai X6 atau presentasi lemak di dalam tubuhnya. Yang selanjutnya X7 yakni water intake, konsumsi air yang dia minum selama dia berolahraga. Dan variabel Y-nya yakni calories burned atau kalori yang terbakar setelah dia melakukan olahraga. Nah, ini totalnya 60 data. Yang selanjutnya ini ada hasil perhitungan Excel. Di sini akan kita gunakan untuk membentuk matriksnya. Di sini sudah ada kita menggunakan fungsi dari Excel sendiri, yakni sum dari data yang ada. Di sini ada total dari variabel X1 hingga X7 dan juga Y. Di sini ada juga total dari X1 kuadrat hingga X7 kuadrat. Ada juga total dari X1 kali Y sampai dengan X7 kali Y. Di sini juga ada total dari perkalian semua variabel hingga dikalikan dengan semua variabelnya. Nah, data ini akan kita pakai untuk membentuk matriks augmentasi dengan rumus seperti ini. Nah, ini matriks A yang terbentuk dari data tadi, dan ini matriks A yang terbentuk. Nah, matriks A ini terbentuk dari total variabel Y dan total X1 kali Y hingga total dari X7 kali Y. Untuk menyelesaikan dan mengolah datanya menjadi sebuah persamaan regresi, di sini saya menggunakan dua cara di Excel-nya. Yang pertama yakni menggunakan determinan matriks di Excel. Jadi untuk menghitung determinan itu kita menggunakan fungsi MDE term yang ada di Excel. Dan sebelum kita menghitung determinan dari matriks, kita perlu untuk membentuk matriksnya terlebih dahulu. Di sini karena variabel yang saya gunakan ada 7, jadi total matriks yang terbentuk ada 8. Mulai dari matriks A1 hingga matriks A8. Nah, cara membentuk matriks ini sendiri yakni, misal, ini matriks A1 itu dibentuk dari kolom pertamanya itu diganti dengan data dari matriks H. Jadi data dari matriks H ditaruh di kolom pertama. Untuk kolom selanjutnya tinggal diisi dari matriks A. Karena sisanya kolom 2-8, maka kolom 2-8 diisi dengan data dari matriks A. Nah, untuk data di kolom pertamanya diapakan? Nggak usah dimasukkan, hanya dimasukkan sisanya saja. Begitu juga seterusnya, matriks A2. Data dari matriks A dimasukkan ke dalam kolom 2 dan sisa kolom yang belum terisi diisi dengan matriks A. Seperti itu hingga dengan matriks A8 yang dimana matriks H-nya ditaruh di akhir di kolom ke-8 dan sisanya tinggal diisi dari matriks A. Jadi kolom 1 hingga kolom 7 diisi data dari matriks A kolom 1 hingga ke-7. Nah, setelah kita membentuk matriks, semua matriksnya, mulai dari matriks A1 hingga matriks A8,
kita hitung determinannya dari masing-masing matriks yang terbentuk tadi, mulai dari matriks A hingga matriks A8. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi menggunakan fungsi MDE term. Jadi kita tinggal menggunakan fungsi itu dan tinggal memblok bagian mana yang akan kita hitung determinannya. Misal matriks 7 ya tinggal diblok mulai dari tabel ini hingga tabel pojok seperti ini. Nah, setelah dihitung nih determinannya, ketemu determinannya, maka kita bisa menghitung nilai dari koefisien masing-masing variabelnya. Nah, di sini mulai dari alfa itu rumusnya determinan A1, anggap saja ini A1 ya, karena di sini saya menuliskannya mulai dari A1, jadi ini diganti dengan plus 1 semuanya. Jadi rumus dari alfa yakni determinan A1 per determinan A, beta 1-nya determinan A2 per determinan A. Nah, seperti itu terus hingga menghasilkan koefisien seperti ini. Jadi setelah menemukan koefisiennya, maka tinggal kita masukkan ke persamaan regresinya. Nah, sesuai dengan rumus persamaan linear yang umum, tinggal kita masukkan Y sama dengan alfa, alfanya di sini kita ganti min 666,955 ditambah beta 1 kali X1, di sini beta 1-nya min 4,17431 plus B beta 2 kali X2 yang dimana beta 2-nya yakni 0,877382 dan ditambah beta 3 kali X3 hingga dengan beta 7 kali X7 seperti itu. Nah, ini jika menggunakan fitur ekstensi dari Excel-nya sendiri yakni data analis, kita tinggal menambahkan ekstensinya saja, tinggal klik file yang ada di pojok kiri lalu pilih option, habis itu setelah jendela optionnya muncul kita pilih yang Add in sebelah kiri dan di sebelah manage-nya ini tinggal kita pilih yang Excel Add in. Setelah itu tinggal klik Go-nya. Setelah itu akan muncul Windows baru lagi seperti ini, tinggal pilih extension yang Analysis Toolpack, tinggal klik OK, lalu extension-nya berhasil ditambahkan ke Excel. Cara memakainya, tinggal kita klik menu data yang ada di atas, lalu kita klik menu atau fitur data analisisnya, dan di sini ada regresi yang dimana bisa kita gunakan dalam menghitung persamaan regresinya. Tinggal klik OK, lalu di sini akan muncul Windows lagi mengenai beberapa komponen yang kita perlukan untuk menghitungnya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dan ini hasil dari penggunaan ekstensi itu. Ketemu intercept-nya berapa, koefisien X1 hingga X7-nya berapa, dan di sini ada terhitung standar error-nya juga. Nah, di sini untuk X1-nya ini min ya, min 4,17, dan X6-nya juga min 4,18 seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini perhitungan dari Excel-nya, ini source code-nya, dan hasilnya yakni seperti ini. Nah, di Octave ini saya gunakan eliminasi Gauss. Di sini dia akan menentukan matriksnya terlebih dahulu, matriks augmentasi, lalu dia akan mulai menghitung eliminasi maju dengan menggunakan pivot, hingga dia sampai mengolah pivot 7 dan akhirnya akan menghasilkan matriks akhir berbentuk segitiga atas seperti ini. Setelah dia membentuk matriks dengan bentuk segitiga atas, maka langkah selanjutnya yakni menggunakan substitusi mundur untuk menghasilkan koefisien dari masing-masing variabelnya. Nah, setelah ketemu, maka akan kita masukkan ke dalam persamaan umum regresi linearnya. Dan terbentuklah persamaan seperti ini. Dan ini persamaannya sama dengan hasil dari Excel. Dan di sini ada keterangannya juga mengenai koefisien dari masing-masing variabelnya. Nah, di sini tersedia grafik juga. Saya gambarkan 3 grafik. Di sini ada grafik prediksi dan aktual. Di sini ada grafik dari garis prediksinya. Terlihat bahwa dia mendekati dari masing-masing titik datanya. Jadi bisa dibilang ini cukup bagus karena dia mendekati titik-titik datanya. Di sini ada juga plot residual, ini merah ini garis nol errornya, dan titik-titik datanya ini adalah residual atau nilai errornya. Di sini ada juga grafik perbandingan data aktual dan prediksinya. Nah, ini hasil persamaannya sama seperti tadi, ini persamaan regresinya. Dan
Jika menghitung Y prediksi melalui Excel, ini melalui fungsi-fungsi yang ada di Excel, total dari Y prediksinya adalah 64.701,05 sama dengan hasil dari ekstensi yang ada di Excel, yakni dengan total 64.701. Nah, ini dibulatkan, tapi tetap saja hasilnya sama. Di sini ada hasil dari oktavnya juga sama 64.701. Nah, setelah itu ini ada hasil evaluasi model regresi. Ada 4 yang saya gunakan. 5. Mulai dari RSS, RSE, MSE, RMSE, dan MAPE. Nah, untuk tabelnya ini untuk mempermudah dalam menghitung MAPE-nya. Nah, di sini mulai dari RSS, di sini diketahui nilainya 102.734 sudah sama dengan oktavnya. Kemudian RSE-nya nilainya 44,44 sama dengan oktavnya. Di sini total dari atau jumlah dari keseluruhan nilai RSE datanya itu 271,10. Nah, yang selanjutnya ada nilai dari MSE, ini 1712 sama dengan oktavnya. Dan selanjutnya ada nilai dari RMSE. Nah, ini tinggal mengakar dari nilai MSE-nya dengan nilai 41,379 sama dengan oktav. Ini ada jumlah dari seluruh total nilai RMSE setiap datanya, yakni 252,38. Yang selanjutnya ada model regresi MAPE dengan nilai 2,57%. Di sini ada sedikit perbedaan dengan oktavnya di oktav 3,02%. Nah, kesimpulannya sudah saya sebutkan tadi. Kesimpulan akhirnya yakni sumber yang saya pakai dari Bodified Prediction Dataset yang ada di Kaggle, dan hasil persamaan linearnya seperti ini. Ini variabel yang saya gunakan mulai dari Y, X1 hingga X7. Kemudian kesimpulan utamanya yakni secara keseluruhan proyek ini berhasil menunjukkan bahwa metode regresi linear berganda adalah pendekatan yang sangat efektif dan andal untuk memodelkan dan memprediksi pembakaran kalori dalam konteks data yang dianalisis. Nah, analisis visual melalui 3 jenis grafik yang saya sebutkan tadi itu secara konsisten mengonfirmasi temuan kuantitatif, yang dimana grafik prediksi vs aktualnya menunjukkan bahwa titik-titik data yang berkumpul rapat di sekitar garis prediksi sempurna, dan plot residual menunjukkan sebaran error yang acak tanpa pola sistematis yang menandakan model yang sehat dan tidak bias. Nah, berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam membentuk laporan ini. Sekian video dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.